Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu, selamat beribadah untuk kita sekalian. Ibadah pada saat ini menggunakan tata kebaktian Minggu Quasimodo Geneti dengan tema perjumpaan yang mengubah ketakutan menjadi sukacita. Kita mulai kebaktian ini dan jemaat dipersilakan untuk berdiri. Marilah kita datang menyembah kepada Yesus Kristus yang bangkit. Mari kita menghadap tahtanya dengan sukacita kebangkitan yang menjadikan kita menerima hidup kekal. Marilah kita genggam pengharapan dalam menghadapi segala bentuk ketakutan. Mari kita datang dengan keberanian menghadapi hari esok, karena Yesus Kristus hidup dan menang. Marilah kita datang melepas segala ragu dengan meyakini kehadiran Allah sepanjang masa dan bersedia untuk diproses di saat-saat sulit. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pertolongan kepada kita ialah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, dan yang di dalam Yesus Kristus telah bangkit mengalahkan kuasa dosa dan maut. Salam sejahtera di dalam Kristus yang bangkit bagi saudara sekalian. Tuhan beserta saudara. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengarlah firman Tuhan sebagai nas pembimbing di Minggu Quasimodo Geneti yang dinyatakan dalam Yohanes pasal 20 ayat 20. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Tanah liat
Jemaat dipersilakan duduk. Kita akan berlitani Minggu Quasimodo Geneti. Seperti bayi yang baru lahir yang merindukan air susu murni dan yang rohani hanya ada dalam firman-Nya yang kudus. Bernyanyilah dengan riang, Allah sumber kekuatan kita. Ia yang memulihkanmu dan menjawab setiap seruan doamu. Bukalah mulutmu dengan lebar, maka ia akan mengisi mulutmu dan mengenyangkanmu dengan madu dari bukit batu. Segala kemuliaan bagi Kristus yang bangkit dan menang atas maut, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Sebagai orang yang bersyukur atas kebangkitan Kristus Yesus, dengarlah hukum Allah yang terdapat dalam Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai dengan 40. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat Tuhan, kita mengakui Kristus yang bangkit dan memberikan kita pengharapan. Namun dalam kenyataannya, kita belum sungguh-sungguh mewujudkannya. Karena itu, marilah kita mengakui kesalahan kita di hadapan Tuhan. Kita awali dalam doa pribadi dalam saat teduh. Mari kita berdoa. Allah yang penuh kasih, Kepala Gereja, kami mengakui bahwa kami berdosa terhadap-Mu dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kami belum sungguh mengasihi-Mu dengan sepenuh hati kami dan melayani-Mu dengan segenap kekuatan kami. Kami buta terhadap kuasa-Mu, tuli terhadap panggilan-Mu untuk menjadi murid-murid-Mu. Kami tidak menunjukkan perubahan dalam diri, tidak peduli kepada sesama yang menderita, dan enggan untuk mengampuni. Dalam belas kasih-Mu, ampunilah kami. Dalam Yesus Kristus Tuhan yang bangkit, kami berdoa. Amin.
Bapak Ibu Saudara dipersilakan untuk berdiri. Jemaat Tuhan, ketika kita menyatakan penyesalan atas dosa yang kita perbuat di hadapan Allah yang Maha Kudus, kini dengarlah firman Tuhan yang bersedia mengampuni kita yang diambil dari Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami beritakan bahwa pengampunan telah Allah sediakan bagi kita semua. Demikian berita anugerah pengampunan dari Allah. Jemaat yang dikasih Tuhan, sebagai ungkapan syukur, mari kita bermazmur dari Mazmur pasal 16 ayat pertama hingga 11. Jagalah aku ya Allah. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan.
Kita pujikan Kidung Jemaat 474. Jemaat dipersilakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Minggu Paskah yang kedua ini kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Yohanes 20 ayat 19 sampai dengan ke-23. Yohanes 20 ayat 19 sampai dengan 23. Kita persiapkan terlebih dahulu. Dan sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama bersatu diri di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan untuk senantiasa menjaga spirit Paskah kami, agar kami lebih untuk mendalami makna Paskah di Minggu Paskah yang kedua ini. Kiranya Tuhan menolong kami di tengah keterbatasan kami, agar kami dimampukan untuk memahami firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Yohanes 20 ayat 19 sampai dengan 23 saya akan bacakan bagi kita semua. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar, memeliharanya dalam hati dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya. Haleluya. Baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebuah kisah dari seorang pemuda yang karena dia khawatir, mengalami ketakutan yang luar biasa, cemas, hidupnya tidak tenang, dia datang ke dukun. Ya. Datang ke dukun, minta ke dukun, "Tolong dong Mbah Dukun, buatkan saya ramuan supaya saya tenang." Lalu dibuatlah ramuan oleh si Mbah Dukun ini, ada 2 ramuannya. Namun sama gitu ya. Ramuan yang pertama itu dimasukkan ke gelas, diseduh air, kemudian diminum langsung oleh pemuda itu, dan rasanya sangat pahit sekali gitu ya. Nah, ramuan yang kedua itu sama, namun si pemuda diperintahkan oleh Mbah Dukun ini untuk menaburkan ramuan itu di tengah danau. Kemudian diminta danaunya itu diaduk gitu ya, air danaunya itu dengan ramuannya, dan diminum air di danau itu yang sudah dicampur ramuan. Kemudian ketika diminum, kata pemuda, rasanya tidak pahit. Lalu sang Mbah Dukun ini menceritakan ataupun memberikan pengajaran kepada pemuda. "Hai pemuda, ketakutan itu akan sangat terasa dan membelenggu jika dihadapi dengan hati yang kerdil, gitu ya. Jiwa yang kecil, gitu ya.
Dan itu digambarkan dengan ramuan yang dimasukkan ke gelas kecil, kemudian diminum langsung, rasanya sangat pahit sekali. Namun kata dukun tersebut, kalau itu justru diterima dengan hati dan jiwa yang besar, dan jiwa dan hati yang besar ini juga dipenuhi dengan wawasan yang luas, maka ketakutan itu bisa jadi tidak terasa. Dia ada, namun bisa dikendalikan. Ini yang diungkapkan dukun itu kepada pemuda, bahwa hati yang lapang, tenang, di dalamnya ada damai sejahtera, akan memampukan sang pemuda untuk bisa menghadapi rasa takut dan mengelolanya dengan baik. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, teks Alkitab, teks dari Injil Yohanes yang kita baru saja baca mengungkapkan ketakutan yang dialami oleh para murid. Kalau kita lihat di sini, di ayat 19 diungkapkan murid-murid berkumpul di hari pertama minggu dengan pintu-pintu yang terkunci dan diungkapkan mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, perasaan takut yang dialami oleh murid-murid Yesus itu sesuatu hal yang wajar. Kenapa saya katakan wajar? Ya wajar gitu ya. Ketika peristiwa Kristus mati, tentunya murid-murid dipandang menjadi pengikut Kristus, bisa jadi dikucilkan di tengah-tengah kehidupan sosial dan masyarakat mereka. Dan bisa jadi murid-murid juga berpikir bisa jadi akan mengalami nasib yang sama, gitu ya, seperti gurunya, gitu kan. Ada perasaan takut, ada perasaan mencekam, dan itu menjadi wajar pada saat itu. Namun menarik di sini Kristus hadir, gitu ya, dan diungkapkan dalam kondisi takut mereka berkumpul dalam sebuah tempat di mana tempat tersebut pintu-pintunya terkunci, gitu ya. Ini penggambaran murid-murid yang menutup diri dari dunia luar, gitu ya. Mencoba untuk melindungi diri mereka dengan pintu-pintu yang terkunci. Dan menarik di sana justru di tengah-tengah pintu yang terkunci, Yesus tiba-tiba hadir, ya. Tiba-tiba hadir, menampakkan diri. Kemudian diungkapkanlah di sini. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Di tengah kondisi ketakutan yang ada, di tengah pintu-pintu yang terkunci rapat, Yesus justru hadir. Kemudian mengungkapkan damai sejahtera bagi kamu. Dalam bahasa Yunani, Perjanjian Baru, Tuhan Yesus, ataupun bahasa damai sejahtera bagi kamu itu disebut erene humin. Jadi kalau kita membayangkan, kalau kita ada sebagai murid-murid Tuhan Yesus di tengah rumah yang pintunya terkunci rapat, kemudian Tuhan Yesus datang tiba-tiba di situ, kemudian bilang sama kita, erene humin, damai sejahtera bagi kamu, damai sejahtera sudah kutinggalkan bagimu. Dan di sini Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus bukan sekedar hanya menyatakan salam damai sejahtera gitu ya. Tapi kehadiran Yesus Kristus menciptakan sebuah kondisi damai sejahtera. Menciptakan ketenangan dalam ketakutan yang sangat mencekam. Jadi bukan sekedar salam, tapi benar-benar menciptakan situasi yang damai sejahtera. Bahkan menjadi sumber damai sejahtera, ketenangan bagi murid-murid yang hadir. Dan di sini digambarkan melewati pintu-pintu yang terkunci. Ini sebenarnya juga penggambaran Bapak Ibu Saudara bahwa karya Allah itu tidak bisa dibatasi oleh situasi kondisi apapun. Seolah-olah tertutup gitu ya, pintu-pintu terkunci, namun toh Kristus bisa hadir di sana. Ini penggambaran karya Allah tidak bisa dibatasi. Kemudian juga Bapak Ibu Saudara, kata-kata damai sejahtera erene humin, jadi bukan shalom, tapi erene humin, ini juga merupakan sebuah tuntunan. Jadi Tuhan Yesus ketika datang menyebutkan erene humin, bukan sekedar hanya mengucapkan salam damai sejahtera, tapi juga tuntunan agar murid-murid Tuhan Yesus bisa bersikap
atau mengambil keputusan, pilihan, apakah damai sejahtera itu yang bersumber daripada Kristus mau diterima, mau dihayati oleh murid-murid atau tidak. Jadi ini pilihan lagi yang diberikan kepada Yesus kepada murid-muridnya. Damai sejahteranya hadir di situ, namun apakah itu diterima dan dihayati oleh murid-murid, maka murid-murid diminta untuk membuat keputusan sendiri. Di sini. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika murid-murid ini pun taruhlah menerima kehadiran Kristus menjadi sumber damai sejahtera, di sini pun Tuhan Yesus menunjukkan ya tangannya gitu ya, lambungnya, tanda memang dia benar-benar hidup dan juga bangkit gitu kan. Namun ketika murid-murid menerima kehadiran damai sejahtera itu pun bukan berarti secara otomatis gitu ya. Ancaman yang ada di luar itu langsung tiba-tiba hilang gitu ya. Namun kehadiran Yesus Kristus yang menjadi sumber damai sejahtera bagi murid-murid akan memampukan murid-murid memiliki hati yang tenang. Di tengah-tengah ketakutan, kecemasan yang ada, bahkan kondisi yang mencekam, diminta untuk tenang. Yesus Kristus hadir memberikan ketenangan. Ya. Bahkan murid-murid diajak untuk mengambil pilihan menghayati damai sejahtera Kristus itu dengan menghadapi ketakutan-ketakutan yang ada. Dengan tetap bisa melakukan hal-hal yang terbaik di tengah ancaman dan pergumulan yang ada dihadapi pada saat itu, yang tentunya dengan bijaksana dan juga memohon hikmat Tuhan. Nah, ini yang diungkapkan dalam kesaksian di Injil Yohanes. Nah, Bapak Ibu Saudara, bicara terkait dengan ketakutan, setiap orang saya kira pernah merasakan takut. Dan rasa takut itu menjadi sesuatu hal yang wajar dialami oleh manusia. Justru akan tidak wajar ketika seseorang tidak memiliki rasa takut. Nah, ketakutan ini ternyata juga tidak selalu negatif gitu ya. Bisa dipandang positif rasa takut itu ketika kita bisa mengelolanya. Misalnya dari rasa takut melahirkan sikap-sikap waspada gitu ya. Bersiap diri, berpikir dengan dalam. Bukankah ini juga baik gitu kan. Ketika itu dikelola. Misalnya contoh, ketika bapak ibu atau enggak saudara, aduh takut terpapar virus corona gitu ya. Atau takut menjadi pembawa virus corona bagi orang lain yang rentan. Misalnya di sekitar kita ada orang-orang yang rentan untuk terjangkit virus corona, sehingga kita aduh takut nih kalau saya jadi pembawa gitu kan. Maka perasaan takut itu akan membuat kita untuk bisa melakukan persiapan yang baik. Bukan begitu? Begitu kan Bapak Ibu Saudara? Jadi dengan kondisi seperti itu, oh ya takut, maka pakai masker kalau keluar rumah gitu ya. Cuci tangan, berjaga jarak, dan itu dilakukan dengan tenang gitu ya. Dengan hati yang senantiasa besar, dengan damai sejahtera, kondisi sejahtera di sana. Sehingga tetap rasa takut itu mungkin saja ada, tapi bisa dikelola dengan baik dan menimbulkan hal yang positif gitu kan. Dengan syarat ada damai sejahtera, ada ketenangan di sana. Nah, bahayanya kalau ketakutan-ketakutan ini tidak bisa dikendalikan. Ketakutan-ketakutan ini menguasai diri kita sepenuhnya. Misalnya kondisi pandemik ini ada panic buying gitu ya. Jadi penimbunan ataupun beli sesuatu hal yang sebanyak-banyaknya padahal bisa jadi orang lain memerlukan atau lebih memerlukannya gitu kan. Menarik ketika di sebuah supermarket itu ada di media sosial, ada 2 orang memakai pakaian APD. Jadi pakaian pelindung diri itu lengkap dengan kacamata segala macam, dan itu belanja gitu ya. Wow, itu jadi viral gitu ya. Kenapa? Yang lain tidak sampai sebegitunya, dan orang lain tahu bahwa itu lebih tepat diberikan kepada tenaga medis yang sangat membutuhkannya daripada dipakai oleh 2 orang itu yang
jalan-jalan ataupun pergi ke pasar gitu ya, seperti itu. Nah, ini kan bicara terkait dengan ketakutan yang tidak mendasar dan membuat orang lain jadi gegabah untuk melakukan itu. Apalagi yang bisa menimbulkan hal-hal yang negatif. Misalnya eksklusif. Ketika takut, merasa diri takut, cenderung memikirkan hanya diri sendiri. Ya, yang lain terserah deh, yang penting saya sendiri gitu kan. Tidak mau peduli kepada orang lain. Nah, ini justru pertanda bagaimana kondisi damai sejahtera itu tidak ada. Tidak ada ketenangan, sehingga bisa berpikir dengan bijak dan hikmat juga memikirkan orang lain, Bapak Ibu Saudara. Maka Bapak Ibu Saudara, melalui firman Tuhan kita diajak untuk menghayati kata erene humin, gitu ya. Damai sejahtera bagi kamu, bagi kita semua, gitu ya. Tuhan adalah sumber damai sejahtera dan ketenangan hidup yang akan memampukan kita mengatasi rasa takut kita. Dia bisa memasuki pintu-pintu yang terkunci, hati yang terkunci. Namun sekali lagi Bapak Ibu Saudara, pilihan itu diberikan kepada kita sendiri. Seperti yang diungkapkan tadi, erene humin juga merupakan tuntunan untuk mau terima atau tidak damai sejahtera yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, sekali lagi bicara tentang ketakutan, memang ada ketakutan-ketakutan tertentu ya, yang mau tidak mau harus dikombinasikan dengan ilmu psikologi atau enggak ilmu psikiatri gitu ya. Antara iman dan juga ilmu pengetahuan. Karena bisa jadi dari ketakutan-ketakutan yang ada justru menimbulkan penyakit kejiwaan itu ada. Fobia, paranoid, dan yang lain-lain. Bahkan schizofrenia gitu ya, yang merasa diri terancam takut dengan yang lain sehingga melakukan itu udah masuk penyakit kejiwaan gitu kan, karena rasa takut tadi gitu ya. Nah, untuk itu kita diajak untuk senantiasa membuka hati kita menerima damai sejahtera Kristus yang hadir dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Dan itu tentunya dimulai dari diri kita sendiri. Dimulai dari di tengah-tengah keluarga. Yang mungkin di tengah-tengah keluarga ada ketakutan, ada kekhawatiran terkait dengan pergumulan keluarga. Baik itu bicara terkait dengan relasi dalam keluarga, ekonomi. Maka Bapak Ibu Saudara, melalui firman Tuhan kita diajak untuk sama-sama. Untuk setiap pihak menghayati damai sejahtera Kristus agar tercipta kehidupan damai sejahtera dalam kehidupan keluarga kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seseorang yang benar-benar menghayati damai sejahtera Kristus, dia akan mengupayakan jiwa yang besar, hati yang besar, wawasan yang luas gitu ya. Menghadapi masalah bukan sekedar hanya dilandasi dengan emosi yang meletup-letup, tapi juga diharapkan pikiran yang jernih. Ada mengungkapkan kan, hati boleh panas gitu, pikiran harus tetap dingin gitu kan. Dan ini juga bagaimana kita bisa menghayati damai sejahtera yang menuntun kita untuk memutuskan berbagai macam hal dalam kehidupan kita. Orang yang menghayati damai sejahtera pun digambarkan memiliki rendah hati, mengedepankan pengampunan, dan bahasanya adalah bahasa kasih. Bukan bahasa ego atau apalagi menggunakan kekerasan. Ini tentunya bukan cerminan damai sejahtera Kristus. Bahkan kita menolak damai sejahtera Kristus kalau kita melakukan hal-hal seperti itu. Maka Bapak Ibu Saudara, ketika kita semua bahkan keluarga-keluarga ingin dimampukan untuk menghadapi ketakutan dengan berbagai macam pergumulan, maka damai sejahtera Kristus yang hadir dan ditawarkan oleh Kristus harus diterima dan diupayakan oleh setiap anggota keluarga. Jadi titik garisnya adalah setiap anggota keluarga. Hadirnya kondisi damai sejahtera dalam keluarga akan sulit tercapai kalau hanya diperjuangkan oleh satu orang saja. Saya ulangi ya Bapak Ibu Saudara,
kehadiran situasi kondisi damai sejahtera dalam keluarga akan sulit tercapai kalau hanya diperjuangkan oleh satu orang atau dua orang saja. Namun penghayatan damai sejahtera dalam keluarga harus diperjuangkan, harus diterima, diwujud nyatakan oleh setiap anggota keluarga. Kalau setiap anggota keluarga berarti seluruhnya yang ada di dalam keluarga itu harus mengupayakannya. Sehingga dengan demikian Bapak Ibu Saudara, mengutip apa yang disampaikan Rasul Paulus dalam Kolose 3 ayat 15 dalam KRT yang lalu, Rabu lalu, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Hati setiap orang, agar masing-masing orang dimampukan untuk tenang, berjiwa besar untuk mengelola, menghadapi rasa takut yang ada, sehingga tidak membelenggu, bahkan menuntun orang untuk mengambil keputusan yang salah, bahkan tidak berdampak bagi yang lain. Begitu pula tentunya dalam pekerjaan dan pelayanan kita, aspek menghayati damai sejahtera tentunya ya harus kita wujudkan dalam setiap lini kehidupan, bahkan dalam pekerjaan dan pelayanan kita. Dengan menghayati bahwa Kristus adalah sumber damai sejahtera, maka kita akan dimampukan untuk tetap melakukan yang terbaik di tengah-tengah kehidupan. Kita akan dimampukan untuk senantiasa menghadapi, bahkan mengelola ketakutan itu dengan baik dan bijaksana. Kenapa? Karena kita diutus oleh Tuhan. Ketika di sini diungkapkan di ayat 21. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Tugas perutusan Tuhan sepaket dengan damai sejahtera. Tinggal bagaimana kita menghayatinya. Kita mau terima enggak? Kita mau benar-benar mewujud nyatakannya tidak. Sehingga tugas perutusan kita, kan kita mengamini bahwa kita ini masing-masing orang diutus di tengah-tengah dunia ini untuk menyatakan damai sejahtera, untuk menyatakan kasih dalam persekutuan, pelayanan, dan kesaksian. Tinggal bagaimana kita untuk senantiasa menghayatinya. Jadi Bapak Ibu Saudara, menjadi pertanyaan, apakah damai sejahtera Kristus itu benar-benar hadir ataupun kita terima di dalam kehidupan kita dan diwujud nyatakan? Ini pertanyaan refleksi kita. Maka Bapak Ibu Saudara, seperti apa yang diungkapkan oleh Tuhan Yesus, Irene Humin, damai sejahtera bagi kamu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Jemaat dipersilakan untuk berdiri. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman percaya kita bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat. Kita berikrar demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur melalui firman Tuhan kami diingatkan kembali untuk memaknai kebangkitan Kristus dengan menghayati damai sejahtera yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Bahwa Engkau mampu untuk mengubah kondisi dari ketakutan, kekhawatiran yang ada, justru untuk kami bisa berani, untuk kami bisa mengelola, bahkan menghadapi rasa takut, kekhawatiran yang ada dalam kehidupan kami, dengan damai sejahtera yang Tuhan berikan bagi kami. Bahkan Engkaulah menjadi sumber damai sejahtera bagi kami ya Tuhan. Namun kami juga diingatkan, ketika Tuhan menembus sekat-sekat, menembus ruang-ruang yang terkunci untuk menghadirkan damai sejahtera, maka sungguh tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Untuk Tuhan juga menghadirkan damai sejahtera bagi kami. Namun kami juga diingatkan dengan kata-kata Irene Humin, kami diingatkan, apakah kami juga mau untuk menerima dan mewujudkan damai sejahtera yang Tuhan berikan bagi kami. Tuntun kami, ya Bapa, sehingga firman Tuhan yang kami dengarkan, kami renungkan, kami bisa lakukan. Bahkan damai sejahtera sejati itu senantiasa menaungi hidup kami, sehingga kami pun dengan tenang, dengan hikmat bisa menjalani kehidupan ini, bahkan menghadapi setiap pergumulan, bahkan kekhawatiran dan juga rasa takut kami bersama dengan Tuhan yang menjadi sumber damai sejahtera kami. Allah yang Maha Kasih, kami juga hendak berdoa bagi saudara-saudara kami yang ada dalam kondisi kelemahan fisik karena sakit. Kami mau berdoa untuk Saudara Abiezer Prawira Daud, Bapak Agus Marbun, Ibu Angelin van der Berg, Bapak Bambang Subogo, Ibu Eli Pringgo, Ibu Fortuna Empi, Ibu Hartati, Bapak Yosias Tatontos, Bapak Komarlin Amban, Ibu Kasmina, Bapak Lili Jalimun, Bapak Levi Lasso, Bapak Effendi Panjaitan, Bapak Paulus Rikin, Ibu Mariana Petrus, Ibu Ninik Indrawati, Bapak Sartono, Ibu Suari Dewi, Saudara Supangkat Wibowo, Bapak Suprapto, Bapak Surya Martin, Bapak Usman Pulungan, dan juga Bapak Yosua Siwalete. Tuhan yang Maha Kasih, mungkin di tengah-tengah kondisi kelemahan fisik, sakit yang mereka derita, muncul ketakutan dan kekhawatiran. Namun kiranya Tuhan yang hadir di tengah-tengah kehidupan mereka memberikan damai sejahtera, memberikan ketenangan, memberikan pengharapan, bahkan pemulihan yang Tuhan sediakan dalam kehidupan mereka. Kiranya mereka tetap berupaya yang terbaik dalam setiap pengobatan, perawatan yang dilakukan. Mereka akan tetap bersemangat di dalam Kristus untuk melakukan yang terbaik. Tuhan jugalah yang akan senantiasa melingkupi dan juga memberikan mereka pemulihan. Tuhan yang senantiasa tetap berkarya dalam kehidupan mereka.
Kami juga hendak berdoa untuk kami semua sebagai bagian dari jemaat yang terus mengupayakan persekutuan, pelayanan, dan kesaksian. Tuntun kami di tengah-tengah kondisi pandemik COVID-19 ini. Kami tetap diajak untuk bersekutu, melayani, dan bersaksi dengan kondisi yang aktual, dengan konteks pada saat ini ya Tuhan. Kiranya kami tidak kehilangan akal untuk senantiasa bisa melakukan yang terbaik, mewujud nyatakan damai sejahtera bagi banyak orang. Tuntun kami agar kami pun bisa menghadapi rasa takut, kekhawatiran kami untuk gereja Tuhan tetap bisa mewartakan damai sejahtera, pengharapan, dan kasih terhadap sesama. Allah yang Maha Kasih, kami juga hendak berdoa bagi keluarga almarhumah Ibu Caroline Nursijan, di mana Engkau telah panggil pulang Ibu Carolina Nursijan ke rumah Bapa di surga. Ada rasa kehilangan, duka cita yang mendalam yang dialami oleh keluarga. Tuhan yang senantiasa melingkupi, memberikan kekuatan dan penghiburan bagi mereka, sehingga mereka pun dimampukan untuk menghadapi masa depan dengan penuh pengharapan bersama dengan Tuhan. Allah yang Maha Kasih, kami hendak berdoa untuk bangsa dan negara kami. Di tengah-tengah kami harus bisa berjuang, bergotong royong bersama-sama untuk meminimalisir penyebaran virus corona. Tuntun kami agar kami bisa melakukan yang terbaik. Kami bisa saling mendukung, baik dari warga negara dan juga pemerintah, untuk senantiasa bisa menghentikan penyebaran ini, sehingga korban-korban tidak semakin bertambah. Namun kami bisa melakukan dimulai dari diri kami sendiri hal yang terbaik ya Tuhan. Tuntun kami, tuntun pemerintah kami untuk senantiasa mewujudkan kebijakan-kebijakan yang baik dan tepat guna untuk memulihkan bangsa dan negara kami. Dan sungguh kami meyakini bahwa pemulihan itu juga adalah bagian dari rencana Tuhan yang terbaik, yang kami senantiasa tetap meyakininya dalam pengharapan kami kepada Tuhan. Tuhan yang memulihkan. Allah yang Maha Kasih, kami juga hendak berdoa bagi keluarga-keluarga yang bergumul di tengah-tengah kondisi pada saat ini. Baik itu ada ancaman terkait dengan relasi antar keluarga, pergumulan ekonomi, psikologi, bahkan berbagai macam hal yang mendera keluarga-keluarga kami di jemaat ini. Tuhan yang senantiasa hadir, menyatakan damai sejahtera, bahkan masuk pada pintu-pintu yang terkunci rapat, sehingga damai sejahtera itu kan senantiasa mengubahkan kondisi keluarga agar tetap berpengharapan, yakin bahwa tuntunan dan penyertaan Tuhan hadir untuk senantiasa memberikan sukacita. Dan pergumulan tantangan yang ada senantiasa bisa dihadapi dengan keberserahan diri dan ketenangan bahwa Tuhan senantiasa hadir bersama dengan kami. Allah yang Maha Kasih, inilah doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Dan kami akan bersama-sama berdoa seturut dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selaku orang yang diselamatkan dan mengalami karya kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, mari kita nyatakan syukur kita dalam bentuk persembahan. Firman Tuhan sebagai dasar ajakan terdapat dalam Kolose pasal 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu
dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Demikian firman Tuhan. Persembahan dapat dihimpun di rumah masing-masing dan diserahkan ke gereja atau dapat ditransfer melalui nomor rekening yang terdapat dalam warta jemaat. Persembahan diiringi dengan pujian dari Kidung Jemaat 466A. Jemaat dipersilakan berdiri. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Ya Allah, sumber berkat, di dalam kasih dan setia-Mu, Engkau telah memberkati dan mencukupkan segala sesuatu yang kami butuhkan, sesuai dengan keperluan yang Engkau pandang baik. Pada saat ini kami membawa persembahan sebagai ungkapan syukur kami kepadamu. Terima dan berkatilah persembahan kami, serta ajarkan kami untuk senantiasa mempersembahkan yang terbaik bagi-Mu, ya Tuhan. Demi Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Kami bersyukur. Amin. Dengan semangat kebangkitan Kristus, mari kita kendalikan kekhawatiran, ketakutan, dan menghayati damai sejahteranya, agar kita tetap setia untuk bersaksi baginya. Kini terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara dari sekarang ini sampai dengan selama-lamanya. Amin.